Cina kian frustasi, Indonesia merapat ke kubu Amerika Serikat. Indonesia menegaskan kembali prinsip politik luar negeri bebas aktif serta menggarisbawahi perlunya setiap negara menjadi bagian dari solusi dalam kontribusi kolektif untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan bersama setelah pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di Jakarta, Kamis 29 Oktober 2020. Dalam pertemuan itu dibahas tentang tensi yang memanas di Laut Cina Selatan. Bagi Indonesia, Laut Cina Selatan harus dijaga sebagai laut yang stabil dan damai, ujar Retno. Hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, harus dihormati dan dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap klaim harus didasarkan pada prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982, tegasnya. Dalam pertemuan itu, Retno menegaskan komitmen Indonesia dan ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Indonesia undang investasi dari Amerika Serikat di Pulau Natuna. Pada kunjungan kedua Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia ini, kedua negara juga membicarakan kerjasama sejumlah sektor, termasuk investasi, ekonomi, kesehatan, dan pertahanan. Dalam hal investasi, Indonesia mengundang pelaku bisnis Amerika Serikat untuk lebih banyak berinvestasi di Indonesia, termasuk untuk proyek di pulau-pulau terluar Indonesia seperti di Pulau Natuna. Perusahaan Amerika Serikat adalah investor utama dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor. Pada bulan Oktober 2020, Kimberly-Clark mengakuisisi Softtek Indonesia senilai 1,2 miliar US dollar dengan strategi untuk mendorong pertumbuhan perusahaan melalui pengembangan merek dan inovasi. Awal tahun ini, Air Product yang berbasis di Pennsylvania mengumumkan investasi 2 miliar US dollar untuk menciptakan fasilitas produksi kelas dunia di Kalimantan untuk metanol, bahan baku kimia. Usai bertemu Menlu Retno, Pompeo menuju Istana Bogor untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Di hadapan Pompeo dan wartawan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kunjungan Menlu Amerika Serikat memiliki arti penting bagi kemitraan strategis kedua negara. Kunjungan Anda di tengah pandemi ini menunjukkan arti penting kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dan selama pandemi ini saling kunjung antara pejabat kita cukup intensif, bahkan bisa saya sampaikan, paling intensif, kata Joko Widodo. Apa reaksi Pompeo atas sikap Republik Indonesia terkait Laut Cina Selatan? Sementara itu, saat bertemu Menlu Retno, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo memuji kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan PBB. Akan tetapi, dalam pertemuan itu dia juga menegaskan kembali penolakan Amerika Serikat atas klaim Cina di Laut Cina Selatan. Dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Indonesia, Pompeo memuji tindakan tegas Jakarta dalam melindungi kedaulatannya di perairan sekitar Kepulauan Natuna, yang juga diklaim Cina sebagai wilayahnya. Saya berharap dapat bekerja sama dengan cara-cara baru untuk memastikan keamanan maritim dan melindungi rute perdagangan tersibuk di dunia itu, kata Pompeo. Pertemuan keduanya sekaligus meneguhkan visi kedua negara akan Indonesia Pasifik yang bebas dan terbuka.
Istilah Indo-Pasifik menggambarkan visi geopolitik baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Asia, yang menekankan kebangkitan India di hadapan meningkatnya pengaruh Cina. Sebelum berkunjung ke Indonesia, Pompeo mengunjungi India, Sri Lanka, dan Maladewa. Apa arti pernyataan Menlu Retno dan Menlu Pompeo tentang Natuna? Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan pernyataan Menlu Pompeo yang memuji Indonesia dalam sengketa di Laut Cina Selatan tidak terlepas dari kepentingan Amerika Serikat di kawasan itu. Menurutnya, Amerika Serikat pada saat ini akan berada di belakang negara-negara ASEAN yang berhadapan dengan Cina terkait sikapnya yang menolak klaim Indonesia atas zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna. Amerika Serikat pada saat ini akan berada di belakang negara-negara ASEAN dan menganggap klaim Cina dengan 9 garis putus-putusnya itu tidak berdasar, kata Hikmah kepada BBC News Indonesia, Kamis 29 Oktober 2020. Namun demikian, Hikmah menganggap sikap Indonesia itu lebih didasari kepentingan Indonesia atas wilayah tersebut dan bukan berpihak kepada Amerika Serikat atau Cina. Indonesia konsisten mengikuti UNCLOS 1982 dan hukum internasional, katanya. Oleh karena itu, Ibu Menlu mengatakan bahwa Amerika Serikat maupun Cina diminta menjaga stabilitas. Dasarnya bukan karena mereka memiliki kekuatan dan mampu untuk mempengaruhi negara-negara yang ada di Laut Cina Selatan, papar Hikmahanto. Tentang tawaran Menlu Retno bahwa Indonesia membuka pintu investasi bagi Amerika Serikat di Pulau Natuna, Hikmahanto menganggap hal itu dilakukan untuk mengimbangi kekuatan Cina di kawasan itu. Cina mampu membanjiri nelayan-nelayan mereka di wilayah yang kita anggap sebagai zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sementara bagi kita, Natuna Utara membutuhkan kapal-kapal besar, juga kapal canggih, itu hanya sedikit kapal yang mampu ada di sana, katanya. Artinya, kapal-kapal Indonesia tidak bisa membanjiri wilayah itu, tambahnya. Dalam konteks itulah, Indonesia kemudian menawarkan kepada Amerika Serikat agar menanamkan modalnya di wilayah Kepulauan Natuna. Kalau Amerika Serikat mau menanamkan modalnya untuk membeli kapal besar dan memiliki kecanggihan dan memiliki kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di Natuna Utara, maka itu akan menjadi penyeimbang terhadap klaim Cina yang menganggap miliki tradisi mencari ikan di sana, papar Hikmahanto. Penguatan kerjasama bilateral. Dalam kerjasama ekonomi, kedua negara sepakat untuk memperkuat dan memperluas kerjasama, termasuk dalam hal investasi di sektor digital, energi, dan infrastruktur. Kami sepakat bahwa kedua negara dengan skala ekonomi seperti kami harus melakukan lebih banyak perdagangan bersama. Harus ada lebih banyak investasi di sini dari Amerika Serikat, terutama di sektor digital, energi, infrastruktur, jelas Mike Pompeo. Dia juga mengatakan bahwa Amerika Serikat mendukung upaya Presiden Joko Widodo mengembangkan 250 proyek infrastruktur senilai 327 miliar US dollar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan, kedua negara sepakat untuk memperkuat rantai pasokan global dan mempercepat pemulihan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya kembali menggarisbawahi pentingnya fasilitas GSP yang tidak hanya membawa manfaat bagi Indonesia, tetapi juga bagi para pelaku bisnis Amerika Serikat, kata dia.